Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha ya. Kita akan membahas tentang aturan terbaru terkait dengan badan usaha yang lebih hemat pajak ya setelah yang satu ini. Buat teman-teman, saya mau kasih update buat teman-teman ya, supaya teman-teman juga dapat update knowledge-nya terkait dengan badan usaha ya, karena sudah mulai banyak berubah ya, terutama teman-teman yang sering lihat video-video saya yang lain ya terkait dengan perbedaan UT/CV dan PT ya, itu cukup banyak yang lihat. Tapi saya mau update karena itu sudah mungkin nggak relevan ya, maksudnya sudah cukup lama, itu mungkin video yang beberapa tahun yang lalu saya buat. Sekarang saya akan membuat video yang update terkait dengan perbedaan badan usaha tersebut, dan teman-teman bisa menganalisa badan usaha apa yang mungkin bisa lebih hemat kepada teman-teman yang bisa Anda gunakan ya. Nah, by the way guys, yang sering terjadi di Indonesia ataupun yang terjadi di Anda, banyak teman-teman tuh yang menggunakan 3 macam badan usaha. Jadi saya nggak jelasin yang lain-lain ya, saya jelaskan yang common atau yang sering aja ya. Yaitu apa? Pertama, Anda yang menggunakan NPWP sebagai pribadi ya, pribadi Anda gitu ya. Yang kedua sebagai CV ya, ini badan usaha. Yang ketiga adalah sebagai PT, ini ada badan usaha dan badan hukum. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman apa sih bedanya masing-masing antara UD, CV, dan PT, supaya teman-teman punya gambaran yang lebih jelas, dan saya akan kasihkan kepada Anda lewat Microsoft Excel supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih jelas daripada saya hanya ngomong aja ya. Nah, kurang lebih gini guys, saya akan kasih teman-teman perbedaan ya UD ya atau perorangan. Jadi kita ngomongnya perorangan ya gitu ya. Perorangan, CV atau persekutuan komoditer, dan PT ya. Ini ya. Saya akan kasih ke teman-teman, saya tarik supaya lebih jas, lebih besar gitu ya. Tarik ini, nah ya, oke, saya tarik ini biar teman-teman bisa lihat. Saya akan kasih warna yang UD, saya kasih warna kuning gitu ya, mungkin ya. Gini deh, kuning gini. Yang CV saya kasih warna apa, misalnya biru gitu ya. Biru yang gini deh, biru yang agak soft ya. Terus sama PT saya kasih warna hijau yang agak soft. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih bedanya dulu. UD itu seperti apa? Jadi kalau kita ngomong bedanya, saya akan langsung tulis ya. Di UD itu adalah usaha yang terdiri hanya 1 orang ya. Itu kalau UD. Kalau di CV, usaha yang terdiri dari minimal ya 2 orang. Oke. Kalau PT sama, usaha yang terdiri atas minimal 2 orang ya. Tapi kalau PT perorangan boleh 1 orang. Saya nggak jelasin PT perorangan ya. Nah, yang berikutnya, kalau UD maka modal sendiri ya. Kalau di CV ya modal bersama ya, tapi tidak terbagi atas saham ya, itu kalau CV ya. Kalau di PT ini modal bersama tapi terbagi atas saham. Jadi kalau di CV di PT ya, itu dia ikutnya adalah persahaman. Jadi yang diikut adalah sahamnya berapa gitu ya. Nah, kalau di UD tanggung jawab gitu ya, perpajakan itu tidak terbatas. Ya, jadi maksudnya apa? Harta pribadi bisa ikut terkena. Ya, ini kalau di UD ya, di perorangan. Kalau di CV juga harta tanggung jawab perpajakan dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2. Karena gini, kalau di CV itu ada namanya ya. Jadi kalau di CV, kalau di UD namanya pemilik usaha ya. Kalau di CV ada namanya ini pemilik usaha kan, Anda sendiri kan pemilik usaha gitu ya. Kalau di CV ada namanya sekutu aktif ya, dan sekutu pasif. Jadi namanya kalau di CV itu sekutu gitu ya, karena perseroan ya. Kalau sekutu aktif itu dia yang menjalankan usaha, jadi dia itu sebagai direkturnya biasa gitu. Tapi kalau sekutu pasif, dia yang sebagai penanam modalnya saja, nggak ikut jalan ya. Kalau di PT ada namanya komisaris ya, ada namanya pemegang saham,
ada namanya komisaris ya, ada namanya direktur ya, kurang lebih gitu. Nah, kembali ke tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya di CV ya, itu maka sekutu aktif ya, tanggung jawab pajaknya tidak terbatas. Tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi harta pribadi bisa ikut terkena. Oke? Tapi kalau di yang satunya, sekutu pasifnya, sekutu pasif, tanggung jawab pajaknya hanya sebatas modal disetor. Jadi beda guys ya. Ini tanggung jawab pajaknya. Saya kasih bold ya biar teman-teman lebih gampang ya. Tanggung jawab sekutu aktif, ini sekutu pasif. Ini ya. Nah, kalau di PT ya, tanggung jawab pajaknya hanya sebatas modal disetor ya. Tapi yang perlu Anda ingat, tanggung jawab akhirnya akan lari ke direktur. Jadi teman-teman yang jadi direktur PT, kalau namanya dipinjam gitu ya, terutama yang sering-sering dipinjam namanya untuk menjadi PT A, PT B, teman-teman harus worry ya. Teman-teman harus khawatir. Kenapa? Karena kalau Anda misalnya PT itu bermasalah, yang dicari adalah Anda sebagai direkturnya. Jadi jangan asal ya meminjamkan nama Anda menjadi direktur perusahaan lain. Ya, karena itu nggak bagus ya. Kalau saran saya sebaiknya Anda ya, kalau Anda direktur ya Anda direktur, kalau bukan ya jangan. Oke? Itu. Jadi banyak yang berpikir, Pak, saya sebaiknya buka PT aja ya Pak, karena tanggung jawabnya terbatas. Ya, itu memang benar juga. Tapi banyak juga PT yang misalnya Anda buka, terus Anda sebagai direkturnya ya juga sama aja, karena yang dicari juga direkturnya. Ya, so kembali kepada kebutuhan. Ya, kalau seandainya saya mau buka CV pun juga bisa. Kalau misalnya Anda buka CV tetap pengen tanggung jawabnya terbatas, gimana caranya? Ya, jalankan CV Anda dengan benar ya. Atau Anda juga misalnya mau melindungi harta Anda juga bisa menggunakan cara misalnya melakukan pemisahan harta dengan istri, itu juga bisa dilakukan ya. Tapi tetap baca dulu klausulnya supaya Anda tidak sampai kejebak dengan klausul-klausul yang salah gitu ya. Nah, ini secara gambaran ya. Terus kalau di UD perorangan ini bukan badan usaha ya, bukan badan usaha. Jadi ini paling low level ya untuk secara hukum gitu ya. Ini merupakan badan usaha. Ya, ini badan usaha. Jadi kalau misalnya merupakan badan usaha, dia mulai diakuin ya, tapi secara hukum masih belum terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau IPO di CV nggak bisa, mau franchise bisa, tapi kalau mau lebih legal harusnya di PT gitu ya. Kalau di PT adalah merupakan badan usaha dan badan hukum. Jadi kalau mau IPO harus larinya ke PT ya, gitu. Terus terkait dengan tarif pajak ya, tarif pajak kalau di sini di UD itu ada apa? Ada UMKM ya, tarif UMKM. Ya, kalau tahu teman-teman tahu ya, 0,5% dikalikan omset ya. Terus ada tarif norma ya, dan ada tarif normal ya. Kalau tarif normal itu adalah progresif ya, 5%, 15%, 25%, 30%, 35% ya. Itu tarif normal. Kalau tarif norma dikalikan dulu, jadi omset dikalikan ini kalau ini omset ya, omset dikalikan dulu norma ya, baru dikalikan tarif ya. Kalau yang tarif normal adalah pembukuan, jadi ini pembukuan, jadi ketemu apa namanya untung bersihnya berapa ya, dikalikan tarif normalnya. Itu kalau di CV ya, tarif pajaknya ada juga tarif UMKM ya, tarif UMKM 0,5% dikalikan omset. Terus ada tarif normal ya, tarif normal itu adalah berapa? 22% ya, dikalikan profit bersih ya. Terus ada tarif tarif fasilitas ya, itu di bawah 50M ya, itu ada pengurang ya, ada diskon 50% untuk bagian keuntungan ya, keuntungan atas omset di bawah 4,8M ya. Teman-teman yang bingung, cekin video saya yang lain ya soal ini. Saya pernah buat video yang ini ya.
Nah, ini tarifnya untuk yang PT sama CV kurang lebih sama, normal, UMKM ya, ini untuk tarifnya. Nah, pertanyaannya, mana PT yang lebih, mana badan usaha yang lebih hemat pajak ya? Anyway guys, saya sudah sempat ngitung ya, ini coba nanti teman-teman boleh cek ya. Tapi saya sudah sempat hitung, kalau teman-teman punya keuntungan ya di atas 1 miliar setahun, itu bisa jadi akan lebih murah di bagian CV atau di PT ya, karena di pribadi itu pajaknya bisa sampai 35%. Jadi kalau Anda misalnya sudah pajaknya yang 30%, itu kan sudah 500 juta ya. Itu sudah 30%. Jadi sudah jauh lebih mahal daripada pajaknya CV. Pajaknya CV cuma 22% ya. Kalau pajaknya pribadi sudah pasti 30%. Itu kalau yang Anda punya keuntungan di atas 1 miliar setahun ya. Di luar Anda yang UMKM ya, kalau Anda tarif normal, ini yang untuk tarif normal. Kalau UMKM sama aja ya, 0,5%. PT, CV, UD tidak ada ngefek ya. Tapi kalau Anda sudah pakai tarif normal, maka di 1 miliar akan lebih murah di CV atau PT. Ini coba Anda hitung nantinya ya. Tapi Anda perlu hitung juga, perlu perhatikan juga bahwa di PT itu ada namanya dividen, pajak dividen 10%. Nah, ini yang perlu Anda perlu perhatikan, bahwa kalau di CV sama PT akan lebih murah Anda pajak di CV karena nggak ada dividennya. Meskipun ada undang-undang yang terbaru bahwa PT itu pun bisa bebas pajak dividen, tapi ada ketentuan dan syaratnya. Jadi kembali kepada teman-teman, ini kurang lebih gambarannya, Anda teman-teman bisa mendapatkan gambarannya lebih jelas ya. Dan Anda tinggal decide, Anda tinggal tentukan pajak mana atau badan usaha apa yang perlu saya pilih. Karena ini seringkali banyak yang keliru, seringkali banyaknya salah, sudah terlanjur buat A ternyata nggak perlu, bisa seperti itu. Nah, teman-teman misalnya pengen konsultasi, teman-teman boleh ya cari link di bawah, Anda boleh request aja konsultasi supaya teman-teman bisa lebih gampang mendapatkan gambaran terkait dengan badan usaha yang cocok untuk usaha Anda ya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga terpahamin, semoga cukup jelas. Bagi teman-teman yang belum jelas silahkan komen di bawah, atau yang pengen dapat respon cepat juga boleh DM saya di Instagram, follow dulu baru DM, karena kalau nggak follow biasanya masuk ke hidden request ya, itu nggak kelihatan. Terus teman-teman yang misalnya happy dengan video ini, silahkan di like, di share, dan di subscribe ya, supaya dapat update terus terkait dengan video yang kami buat ya. Sekian teman-teman, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu diberkati buat teman-teman sekalian. Bye-bye.